Marilah kita renungkan dua ayat yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Ayat ini bercerita tentang nasihat-nasihat dari Allah langsung kepada pasangan suami istri. Jadi ayat ini bukan nasihat dari Nabi, bukan nasihat dari sahabat, bukan nasihat dari ulama, bukan nasihat dari orang tua, bukan nasihat dari guru, tapi ini adalah nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pasangan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala peduli sekali kepada hubungan pernikahan, karena memang pernikahan itu adalah salah satu syariat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah di dalam Al-Quran banyak memberikan nasihat dan juga petunjuk tentang bagaimana cara membangun hubungan keluarga, hubungan pernikahan yang insya Allah berkah dan bahagia. Salah satunya ada di dalam surat An-Nisa ini ayat 34 dan 35, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Laki-laki atau suami adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah memberikan kelebihan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena laki-laki berkewajiban memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solihah itu adalah perempuan-perempuan yang taat kepada Allah, perempuan-perempuan yang mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak bersamanya, karena Allah telah menjaga mereka dengan syariatnya. Sedangkan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan berbuat kesalahan atau nusyuz, hendaklah kalian memberi mereka nasihat yang baik. Jika tidak berhasil, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Jika tidak berhasil, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti atau melukai. Tetapi jika mereka mentaati kalian, janganlah kalian sekali-kali mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kalian khawatir terjadi perselisihan di antara keduanya, maka utuslah seorang yang bisa mendamaikan di antara keduanya dari keluarga laki-laki dan juga dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti dan Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Teman-teman sekalian, inilah salah satu di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya berupa petunjuk dan juga nasihat bagi pasangan suami istri dan bagi keluarga yang beriman. Kenapa nasihat-nasihat tentang keluarga dan pernikahan ini banyak di dalam Al-Quran? Karena memang pernikahan adalah salah satu di antara ibadah yang pahalanya luar biasa. Bahkan pahala ibadah pernikahan ini tidak berhenti dengan durasi waktu yang seperti sholat, hanya dilakukan sekitar 10 menit
atau ibadah puasa yang dilakukan hanya selama 1 bulan, atau ibadah haji yang dilakukan hanya selama beberapa hari, hanya dengan ritual tawaf, sa'i, wukuf, dan seterusnya. Tetapi pernikahan ini adalah ibadah seumur hidup, atau ibadah sepanjang ikatan pernikahan itu masih ada, dan dalam sehari ibadahnya berlaku selama 24 jam. Jadi suami istri ketika mereka mengikat janji dengan syariat Allah yang halal, maka sejak saat itu mereka sudah mulai beribadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka jika hambanya itu meneruskan ibadah mereka secara istiqomah. Sehingga bisa dikatakan kenapa Allah membenci perceraian, karena sesungguhnya perceraian itu menghentikan seseorang dari ibadah dan justru membawanya kepada banyak fitnah dan syubhat. Orang yang sudah bercerai atau yang ditinggalkan oleh pasangannya, maka akan sangat mudah bagi dia jatuh kepada fitnah dan ataupun syubhat. Maka dari itu Islam sangat tidak menyukai perceraian, karena Allah juga membenci perceraian, sehingga ini harus menjadi satu rasa yang ada di hati kita, bahwa iman itu adalah perasaan cinta, perasaan benci, perasaan bahagia, perasaan takut, perasaan yakin. Perasaan adalah hakikat dari iman. Sehingga kalau misalnya kita belajar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga belajar untuk memunculkan rasa yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah mencintai sesuatu, kita belajar mencintai itu. Allah membenci sesuatu, kita juga belajar membenci itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala benci kepada perceraian, maka orang yang beriman harusnya juga benci dengan hal yang sama. Suami benci untuk menceraikan istrinya. Istri benci untuk meminta diceraikan oleh suaminya. Begitu juga mertua, orang tua, atau sahabat, siapapun di antara orang beriman, nggak boleh kita menganggap perceraian itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Apalagi sampai menyukai perceraian, mengharapkan perceraian, baik perceraian diri kita ataupun orang lain. Justru kita membenci perceraian karena Allah membencinya. Mencintai pernikahan, mencintai pasangan halal kita karena Allah pun mencintai kebaikan itu. Ini yang disebut dengan iman. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nasihat dan petunjuk bagaimana caranya agar hubungan suami istri ini semakin baik, semakin saling mencintai, dan mereka tidak pernah terfikirkan untuk berpisah. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa kita harus membenci perceraian. Buat kita perceraian itu bukanlah suatu pilihan, bahkan kita menghindari perceraian dengan cara apapun. Seorang suami menghindari perceraian untuk tidak mengatakan talak, seorang istri juga menghindari perceraian untuk tidak mengecewakan suaminya, untuk tidak meninggalkan suaminya, untuk tidak memancing suaminya, untuk saling mengalah supaya tidak terjadi perceraian. Kenapa? Karena kita benci dengan perceraian. Kenapa harus benci dengan perceraian? Karena Allah membenci perceraian. Lalu di dalam ayat ini Allah memberi nasihat tentang tugas masing-masing di antara suami dan istri. Karena salah satu yang menyebabkan perceraian ini terjadi adalah ketika masing-masing fokus dengan hak, bukan dengan kewajiban. Ketika kita fokus dengan kewajiban, insya Allah kita akan memenuhi hak. Tapi jika kita fokus dengan hak, biasanya kita tidak akan memenuhi kewajiban. Suami yang fokus dengan kewajibannya terhadap istri, maka dia akan memenuhi hak istri. Istri yang fokus dengan kewajibannya terhadap suami, maka dia akan memenuhi hak suami. Itu dikenal dengan istilah wafa dalam Islam. Makanya di dalam ayat ini Allah menasihati suami dan istri sekaligus supaya mereka sama-sama fokus, supaya mereka sama-sama berusaha untuk memenuhi kewajiban mereka agar mereka bisa menyempurnakan hak pasangan mereka. Yang pertama Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas ataupun kewajiban laki-laki. Kewajiban laki-laki itu adalah qawwamun, meluruskan. Maka ketika Allah katakan laki-laki adalah yang meluruskan perempuan, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nasihat kepada suami agar mereka menjaga kewajiban mereka. Tugas utama mereka adalah meluruskan istrinya. Arti meluruskan istrinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, wahai para suami, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka tugas pertama seorang suami adalah meluruskan istrinya, keluarganya, agar tetap berada di jalan Allah yang kita kenal dengan nama jalan yang lurus. Sehingga dengan begitu dia menjaga pasangannya dan keluarganya dari api neraka. Karena api neraka itu ada di jalan yang bengkok. Karena api neraka itu ada di dalam jurang-jurang yang membentang sepanjang jalan yang lurus itu.
di kanan dan kirinya. Sehingga ketika orang tergelincir dengan hawa nafsunya kepada jurang di sebelah kiri, maka dia jatuh ke neraka. Jika orang tergelincir dengan idealismenya yang kaku, lalu dia ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, dia juga akan jatuh dalam lubang ataupun jurang api neraka. Maka tugas suami adalah menjaga agar istrinya dan keluarganya tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keluarganya dengan ilmu agama. Kalau suaminya tidak paham agama, maka tugas dia adalah mengajak pasangannya dan keluarganya sama-sama belajar agama. Dia tidak harus menjadi seorang ustadz, tapi dia bisa membawa keluarganya kepada para ustadz, bisa membawa keluarganya kepada para kiai, bisa membawa keluarganya kepada taklim, bisa membawa keluarganya kepada para guru, bisa membawa keluarganya kepada ilmu yang ada di masjid atau di beberapa tempat-tempat belajar agama. Ini artinya tugas suami yang pertama ternyata bukanlah masalah materi, bukan masalah kasih sayang yang sifatnya cinta, tapi adalah masalah akhirat. Itu tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat yang sama, bima anfaqu min amwalihim. Tugas yang kedua adalah anfaqu min amwalihim, menginfakkan harta mereka. Maka di sini jelas bahwa tugas seorang suami adalah menafkahi istri dan keluarganya, anak-anaknya. Dan ini bukan soal siapa yang penghasilannya paling besar, tapi ini soal tanggung jawab, ini soal izzah atau kehormatan seorang laki-laki. Bahkan seorang suami tetap harusnya memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya punya kapasitas, punya harta yang lebih banyak daripada suaminya. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Khadijah. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Khadijah jauh lebih kaya daripada Rasulullah. Tetapi Rasulullah sebagai seorang laki-laki sejati tetap memberikan nafkah kepada Khadijah. Karena kaidahnya harta laki-laki, harta suami adalah harta istri. Sedangkan harta istri hanya harta istri. Jadi disitulah seorang istri belajar bergantung kepada suami. Dan dengan kebergantungan itulah seorang suami punya harga diri. Dan dia bisa menjalankan tugas nomor satunya, yaitu meluruskan perempuan. Lalu apa kriteria seorang istri yang solehah? Apa kriteria istri yang diridhoi oleh Allah? Istri yang memenuhi hak suami. Istri yang fokus dengan kewajibannya. Istri yang insya Allah jadikan hidupnya beribadah 24 jam sehari sepanjang hidupnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah mengatakan begini, wahai perempuan-perempuan, wahai istri-istri, jadilah kalian istri yang solehah. Bagaimana cara menjadi istri yang solehah? Ada dua nasihatnya, qanitat, hafizat. Apa arti qanitat dan hafizat? Qanitat adalah sikap istri ketika dia bersama dengan suaminya. Hafizat adalah sikap istri, perilaku istri, akhlak istri ketika dia tidak bersama dengan suaminya. Inilah ciri perempuan solehah. Qanitat, hafizat. Apa qanitat? Dia seorang istri yang ketika bersama dengan suaminya, dia istri yang sangat menyenangkan. Kata Nabi, perempuan solehah itu kalau dipandang oleh suaminya menyenangkan. Ekspresi wajahnya menyenangkan, ucapan lemah lembutnya menyenangkan, kemudian kemesraannya menyenangkan, kemudian ketaatannya kepada suami ketika suaminya menasihati dia menyenangkan suami, tidak pernah membuat suaminya marah, tidak pernah membuat suaminya sedih. Ini adalah qanitat, seorang perempuan yang solehah ketika dia bersama dengan suaminya. Kemudian yang kedua, hafizat. Hafizat artinya solehah ketika dia tidak bersama dengan suaminya. Kapan? Ketika suaminya pergi dan dia di rumah menjaga dirinya, tidak mengkhianati suaminya. Atau ketika dia keluar rumah sendiri, bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara dia menjaga dirinya, batasan-batasannya sebagai muslimah walaupun dia bekerja, karena tidak masalah muslimah bekerja selama dia mampu menjaga batasan. Termasuk hafizat, perempuan yang mampu menjaga dirinya di sosial media, karena mungkin suaminya tidak selalu bisa memantau dia. Ketika dia japrian sama laki-laki lain, ketika dia satu grup sama orang lain, ketika dia di akun-akun sosial media dengan orang lain, ada yang DM, ada yang komen, posting, live streaming, dan seterusnya, dia mampu menjaga dirinya meskipun tidak ada suami di sebelahnya. Ketika dia mengetik teks yang dikirimkan kepada orang lain, laki-laki, seolah-olah ada suami di sebelahnya. Seolah-olah suaminya melihat apa yang dia tuliskan. Dia memperhatikan emotikon yang dia pakai, dan seterusnya. Inilah istri yang solehah, yang mampu menjaga dirinya ketika dia tidak sedang bersama dengan suaminya. Lalu setelah Allah memberikan nasihat kepada suami dan istri, Allah kemudian mengambil beberapa contoh konflik yang terjadi. Salah satunya adalah ketika istri tidak lagi patuh kepada suami. Apa tugas suami?
Maka tugas suami ketika istrinya tidak patuh, fa'izuhun, nasihati mereka secara baik-baik. Menasihati secara baik-baik itu artinya bukan memarahi, bukan menjudge, tetapi mencari bahasa yang membuat istri merasa nyaman dengan nasihatnya. Atau bisa juga memberi nasihat secara tidak langsung. Mungkin mengajak dia ke taklim supaya dia bisa mendengar nasihat yang dia inginkan dari seorang ulama dan seterusnya. Atau dia juga bisa mencari materi di YouTube atau mencari materi di sosial media yang kemudian dia perdengarkan kepada istrinya. Ini artinya kalau kita ngerasa kurang kapasitas agama, kita bisa menasihati istri kita melalui perantaraan ulama atau orang yang lebih mengerti agama. Kalau ternyata nasihat-nasihat ini tidak berhasil, tidak merubah dia sekian lama, bukan sehari 2 hari pastinya, tapi butuh waktu, ternyata tidak berubah, bahkan dia menolak nasihat ini, wahjuruhun, maka step berikutnya adalah pisah tempat tidur. Bagaimana teknisnya pisah tempat tidur? Istri tetap tidur di kamar, suaminya yang keluar. Jadi bukan istrinya yang di sofa, suaminya di kamar, tapi suaminya di sofa, istrinya di kamar. Kalau ternyata ini juga belum berhasil, bahwa istrinya tidak ngaruh pindah tempat tidur juga, dia makin nyaman tidur sendiri misalnya, maka wadribuhun, pukullah istrimu dengan pukulan yang tidak melukai dan menyakiti. Maksudnya gimana? Ini memang ada syariatnya, tetapi Nabi tidak pernah melakukannya. Ini syariat, tetapi sahabat hampir tidak ada yang melakukannya. Kenapa? Ini kondisinya sangat-sangat khusus. Memang kadang ada istri yang memang melakukan pelanggaran yang mungkin sudah terlalu kelewat batas dan memang harus ditegasi oleh suaminya. Tapi itu pun tidak boleh menyakiti dan melukai. Kalau pernah dipraktekkan oleh seorang ulama itu adalah pukulan di bagian pahanya atau di bagian lengannya dengan pukulan yang bukan pukulan lebih tepatnya, mungkin hanya sekedar diingatkan gitu dengan satu sentuhan. Kamu jangan begitu. Aku tidak suka kalau kamu begini dan seterusnya. Dengarkan nasihat aku. Dan ini sama sekali bukan pukulan, cuman bahasanya saja pukulan. Tapi ada keterangan di dalam hadis yang tidak menyakiti, melukai, tidak boleh di wajah, tidak boleh di perut, tidak boleh di bagian-bagian yang bisa membahayakan dia. Tapi kalau istrinya taat, arti taat di sini mendengar nasihat suami, menyenangkan suami. Kalau dia sesekali salah itu hal yang manusiawi. Yang dimaksud dengan kesalahan yang harus ditegasi di sini itu kesalahan yang bahkan secara syariat itu fatal, dosa besar misalnya. Tapi kalau hanya lupa, mungkin istri lagi baper karena dia lagi datang periodenya, maka ini masih dalam kategori taat karena itu manusiawi, masih wajar. Maka kalau dia taat, janganlah kalian wahai suami-suami mencari-cari cara untuk menyusahkan mereka, menjudge mereka, menuduh mereka dengan tuduhan macam-macam, apalagi sampai mengancam untuk menceraikan mereka. Ini nggak boleh, ini dosa besar bagi seorang suami. Lalu ditutup dengan nasihat lain, kalau juga ternyata kalian tidak bisa menyelesaikannya sendiri, maka datangkanlah seorang hakim. Hakim di sini bisa perwakilan masing-masing keluarga, suami istri, bisa juga orang bijak di luar mereka, untuk bisa mengislah. Islah itu mendamaikan. Maka mendamaikan di antara suami istri salah satu di antara tugas mulia. Jadi kalau suami ini punya sahabat, istri ini punya sahabat atau keluarga yang bisa menjadi juru damai, maka orang yang mendamaikan ini mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara nasihat-nasihat Al-Qur'an tentang bagaimana menjadi pasangan yang diridhoi Allah, bagaimana menjadi suami yang beribadah 24 jam sehari, istri yang beribadah 24 jam sehari, yang dijanjikan surga oleh Allah, bagaimana menjaga hubungan pernikahan sampai akhir hayat, tentang betapa Allah tuh benci dengan perceraian, sehingga kita juga belajar membenci perceraian. Nggak boleh mengharapkan perceraian, baik perceraian kita atau orang lain. Nggak boleh, tapi kita harus benci dengan perceraian. Itu ibadah, membenci ibadah, tapi membenci yang Allah benci. Mencintai ibadah, mencintai apa yang Allah cintai, dan seterusnya. Dan juga nasihat tentang bagaimana menjaga hubungan rumah tangga ketika dia terancam dengan perceraian ataupun konflik. Termasuk bahkan melibatkan orang di luar circle rumah tangga kita yang bisa menjadi penengah untuk mengislah demi menjaga hubungan pernikahan.